Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk! Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya, ketemu lagi kita dalam Minang Kreatif. Malam hari ini, hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Dan kali ini, seperti biasa, kalau udah di Minang Kreatif, kita akan ngobrol-ngobrol dengan generasi muda dari Minangkabau tentunya yang bergerak di bidang kreatif. Apapun bidang mereka, bisa saja penulis, konten kreator misalnya di media sosial, di YouTube, di Instagram, di Twitter. Ada konten kreator Twitter ya mungkin yang hobinya nulis kan bisa aja, ya enggak? Atau musisi cover, atau yang bakal Gus Pri ajak ngobrol malam hari ini sahabat budaya, seorang muralis. Siapa dia? Tapi sebelum Gus Pri kasih tahu, Gus Pri juga mau kasih tahu malam hari ini sahabat budaya kamu bisa ngikutin siaran kita di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Juga malam hari ini spesial di Minang Kreatif, juga di Minang Kreatif sebelumnya tentunya kita lagi live streaming di YouTube channel kita nih sahabat budaya. Kita jadi YouTubers malam hari ini ya. Kita lagi live streaming, kamu nonton aja. Sekarang lagi live banget nih di channelnya Pro 4 RRI Padang. Kamu cari aja deh tuh Pro 4 RRI Padang, nanti keluar. Kita lagi live bareng. Kita sapa dulu dong. Gus Pri bakal ngobrol sama Bang Gendi Malinyo. Di ujung telepon udah tersambung sama beliau. Beliau. Halo Bang Gendi. Halo, selamat malam Bang. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Gendi apa kabar nih? Baik Bang. Baik, Abang ya? gimana kabarnya? Sehat juga alhamdulillah. Ini aku manggil abang atau manggil nama, boleh nggak? Boleh, bebas Bang. Oh bebas. Emang manggil apa ya bagus? Bang Gendi umurnya berapa sih? Umurnya baru masuk 25 tahun Bang. Oh 25. Oh ya udah deh, aku manggil nama berarti aku lebih di atas itu soalnya. Gendi berarti ya. Sekarang kegiatannya ngapain Gendi selain bikin-bikin gambar? Kegiatannya lagi ngajar juga Bang. Oh lagi ngajar. Iya. Di mana, di sekolah? Ya iyalah ya. Itulah. Emang di mana kalau ngajarin nggak di sekolah? Ngajar apa Gendi? Guru lukis Bang. Oh guru lukis. Wow, Iya. sesuai banget dengan hobinya ya. Iya. Ini apa sih, hobi atau kita mulai dulu sejak kapan Gendi mulai menekuni seni mural? Kalau sebutannya benar ya, muralis ya? Mural, iya. Mural itu melukis dinding. Awalnya tuh mulai di tahun 2016 Bang. 2016. Udah lama juga sih berarti ya. 2016 itu zaman-zaman apa? SMP, SMA? Itu waktu semester 3 kuliah, Bang. Semester 3 kuliah. Iya. 2016 semester 3 kuliah. Iya. Wow, iya sih. 2016 semester 3 kuliah, kenapa baru semester 3? Awalnya kan mungkin karena di semester 1-2 kuliah itu masih pengembangan, jadi untuk semester 3-nya bisa dapat dilakukan ke lingkungan, Bang, dipraktekkan. Oh gitu. Ini kuliahnya Gendi juga jurusannya mural atau gimana sih? Bang. Seni rupa. Oh, seni rupa. Seni rupa emang dekat banget dengan mural ya, karena bisa diaplikasiin ke seni lukis nanti, seni gambar, seni apa lagi tuh? Bikin patung juga nggak? Kalau Patung, ukir, keramik. Masuk rupa juga itu kan ya? Iya. Iya betul. Tapi yang membedakan selain medianya tentu kalau mural kan bikinnya di dinding gitu ya, atau di tembok. Iya. Yang membedakan dengan seni lukis apa sih mural ini, Gendi?
Kalau untuk lukis itu biasanya medianya di atas kanvas bang, kain. Mhm. Kalau untuk mural itu medianya kebanyakan dinding, Mhm. media-media dinding, Tembok tembok. gitu-gitu ya. Ya, Oh, jadi yang membedakan emang cuman medianya aja. iya medianya aja. Kalau tekniknya semuanya hampir sama. Hampir sama bang. Wow. Tapi kalau bikin mural kan biasanya gambarnya juga skalanya lebih gede ya biasanya ya dari seni lukis gitu ya. Iya. Nah itu gimana tuh? Ada kesulitan gak sih kalau bikin gambar gede-gede kayak gitu? Tapi takutnya nanti nih pas jadi gambarnya lo kok nggak proporsional gitu kan? Gimana Enggak tuh? juga sih bang. Oh enggak Itu juga. tuh kalau untuk mural mungkin karena udah kebiasaan mungkin bang. Udah kebiasaan. Ya, jadi yakin aja untuk Hmm, objek yang mau dilukiskan. yakin aja gitu ya. Ya, Iya betul. Tadi kan Gendi juga bilang nih semester 1-2 itu masih dalam tahap pengembangan. Pengembangannya tuh seperti apa tuh yang dimaksud tuh? ya baru masuk kuliah, jadi baru belajar lukis juga bang di kuliah. Oke, berarti Gendi Baru mendalami. Mm-mm. Berarti Gendi baru bener-bener mengetahui seni mural pas emang masuk kuliah atau seni seni rupa deh gitu secara umum kali ya. Iya. Sebelumnya? Waktu sebelumnya nggak tahu bang. Oh nggak tahu. Nggak taunya cuman lukis. Seni rupa itu cuman lukis. Lukis Ternyata bikin. setelah didalami banyak kan. Oh di dalamnya banyak gitu ya. Tapi sebelumnya udah bikin lukisan-lukisan juga, Gendi. Ya, bikin lukisan bang. Di mana di kanvas biasanya? Di kanvas banyak juga. Oh, oke. Berarti awalnya Gendi ngelukis itu sejak kapan sih, Gendi? Awal ngelukis di tahun 2015 bang. Udah mulai coba ngelukis dan ikut beberapa pameran di Kota Padang. Wow, itu udah kuliah juga ya momennya waktu itu ya? Ya, udah kuliah. Ya berarti masuk ke jurusan seni mulai aktif berkesenian gitu ya? Karena sebelumnya mungkin Gendi dari SMA nih. Dari SMA ya. SMA-nya ngapain kegiatannya? Eskul biasa aja, basket, olahraga, segala macam. Ya, volley. olahraga. Apa tuh olahraganya? Di olahraga, sepak bola. Oh, sepak bola. Wow. Agak ini ya, agak nggak nyambung gitu maksudnya. Dari yang dulunya suka sepak bola, tiba-tiba masuk seni. Kenapa nggak ngelanjutin ke jurusan olahraga aja misalnya gitu, Gendi? Nggak lulus bang, udah daftar dulu. Oke, nggak lulus. Nggak lulus, jadi nerusin bakat aja bang untuk kuliah. Oke, tapi emang cita-citanya jadi atlet waktu itu berarti ya? Atau paling nggak kuliahnya di jurusan olahraga deh gitu ya? Iya, itulah bang. Berarti dulu hobinya emang dari kecil olahraga nih, lebih ke olahraga nih Gendi. Untuk hobi ya bang. Hobinya dulu main bola, terus kalau untuk gambar juga hobi dulu. Oh dulu juga hobi menggambar. Gambar-gambar gitu, kartun. Gambar kartun, Ya, anime dan biasanya nonton nggak? anime. Sering dibilang wibu nggak sih sama teman-teman karena suka gambar anime? Oh nggak tahu juga bang kalau untuk ibunya. Nggak tahu juga ya, tapi gambar. Belum tahu Dulu, dulu. dulu biasanya ngegambar apa, Gendi? Kartun apa yang digambar? Kartunnya dulu waktu kecil suka gambar Naruto mas. Oh Naruto. Iya. Aku bisa sih gambar Naruto tapi cuman lambang negaranya aja, lambang Konoha. Yang lain susah. Walaupun itu udah dicontoh gitu ya, kita punya gambarnya, terus kita coba bikin di buku gambar, kok jadi Juga ya, Mas. bukan jadi kayak manusia, jadi bentuk makhluk yang lain jadinya. Apa sih ini Naruto apa? Bukan sih sebenarnya gitu ya. Kayaknya kan rubah Naruto dia, Mas. apa? Jadi rubah ya. Kayaknya Naruto kalau ngelihat lukisan aku bener deh jadi rubah jadi marah. Kenapa kamu ngelukis saya seperti itu kata. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Gue udah monster ditambah bikin kayak gini malah makin monster dia. Tapi Gendi
Ini jago ngegambarnya berarti dari dulu. Emang bakat berarti. Memang bakat bang. Kalau untuk jago mungkin banyak yang lebih jago bang. Tapi bakat itu Gendi sadarnya kenapa? Karena nggak ada diajarin, tahu-tahu bisa aja gitu. Emang ya kayak gitu bang. Emang Nggak kayak ada gitu. yang ngajarin, tahu-taunya bisa. Iya. Kadang-kadang kita emang menemukan aja ya, kalau kita nggak tahu mau ngapain, terus kayaknya ini seru buat dilakuin, tapi pas kita lakuin, oh ternyata bagus gitu dan Bagus ya. iya kita tahu ya aja itu bakat gitu ya. Iya bang. Iya sih. Gendi berarti awal mulanya dulu gambar-gambar kartun di buku gambar. Buku gambar bang. Gendi mungkin termasuk anak-anak yang kalau pelajaran kesenian, pelajaran menggambar apalagi nilainya tinggi kali gitu ya. Iya, alhamdulillah bang. Alhamdulillah lagi kan. Iya. Udah nilai keseniannya tinggi, terus olahraganya juga pintar. Pasti banyak dong. Iya. Nggak banyak teman maksudnya gitu kan, Banyak karena teman, bisa. iya. Iya. Banyak teman. Emang di pikiran Gendi apa? Ya teman tadi bang. Oh, teman. Ya seru kali gitu ya pelajaran olahraga. Tapi di akademis yang lain Gendi bisa juga nggak? Atau biasa-biasa aja? Sering juara kelas juga nggak? Enggak bang. Oh enggak. Biasa aja bang. Ya, Berarti emang menonjolnya di seni dan olahraga lah gitu ya. olahraga ya. Iya betul. Terus udah deh tuh karena bakat utamanya mungkin olahraga lebih menonjol waktu itu atau seni berimbang nih sama olahraganya Gendi. Lebih menonjol seni bang, tapi untuk dulu itu nggak nyadar Oh gitu. ya. Iya. Karena kesehariannya ngelakuin olahraga. Olahraga gitu. Jadi akhirnya di pikirannya juga nanti kalau mau kuliah jurusan olahraga aja deh. Nggak kepikiran dulu justru untuk kuliah di jurusan seni ya? Belum kepikiran. Itu karena orang tua yang nyuruh. Ke seni? Iya. Oke, kalau dari Gendinya dulu olahraga, pas udah nggak lulus, dikasih semangat nih, disemangatin sama orang tua, udah deh seni aja coba gitu ya kali. Ini aja, ya. Ternyata lulus. Wow. Wow. Iya sih, ini suatu hal yang maksudnya jarang ditemuin gitu ya. Biasanya yang terjadi, ini nanti mungkin Gendi boleh bantah juga ya. Kalau ada anak-anak yang pengen masuk seni biasanya nggak disetujui sama orang tuanya gitu kan ya. Karena menurut mereka seni ya cuman buat jadi hobi aja cukup deh, jangan diseriusin sampai kuliah segala gitu. Bener kayak gitu nggak sih Gendi? Atau mungkin Gendi nggak ngalamin ya karena emang didukung sama orang tuanya gitu. Iya. Tapi dari teman-temannya ada yang cerita gitu nggak? Dulu aku tuh sebenarnya nggak boleh kuliah seni sama orang tua gitu. Ada juga sih bang. Ada ya? Ada. Berarti Gendi termasuk yang beruntung lah orang tuanya mau Beruntung ya. support Sama orang tua. Iya. Oke. Dulu kalau misalnya nggak disetujuin sama orang tua kuliah seni, Gendi mau kuliah apa? Mungkin juga nggak tahu sih bang. Juga nggak tahu ya. Iya. Tapi akhirnya Ini keputusan Ya. keputusan Salah untuk di kuliah dalam. seninya nggak salah gitu ya. Ya, udah sangat tepat lah. Udah sangat tepat lah gitu. Ini, bang. Ya. Betul. Pernah sempat ini juga nggak sih merasa, aduh ini ngapain sih kuliah seni walaupun Gendi hobi gitu ya kuliah ngegambar gitu. Tapi kan tujuan awalnya emang kuliah olahraga gitu. Pas masuk seni, pas masuk jurusan seni pernah ada perasaan kayak gitu nggak? Aduh ngapain sih sebenarnya gitu? Nggak juga. Enggak juga bang. Langsung suka aja gitu ya. Karena waktu daftar kan Gendi lulusan UNP bang. Jadi lulusan Sama. seninya tuh lebih ke guruan bang. Oh iya, ngajar. Jadi yang kawan untuk kedepannya bisa jadi guru kan. Itu salah satu supportnya. Iya betul. Karena emang bukan seni yang murni, tapi emang ada basic untuk mendidiknya nanti gitu ya. Ya. Iya betul. Dan itu juga mungkin yang membuat Gendi merasa
ini nggak apa-apa lah, masih bisa lah gitu ya. Paling nggak nanti ngajar seni dan akhirnya sekarang tercapai juga. Iya. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. PNS nggak nih? Lagi coba-coba daftar bang. Ada tapi jurusan ya pendidikan seni rupa ya? Ada bang. Wow, aku nggak ada tahu. Ada sih. Emang bang jurusan apaan tuh? Aku juga ini pendidikan, tapi pendidikan teknik bangunan sipil. Teknik. Mau teknik sipil. Kalau mau masuk keguruan kan PPK ya, P3K ya sekarang ya? P3K. Iya. Harus ada sertifikatnya dulu kan kalau mau masuk itu kan? Iya bang. Atau minimal pendidikan profesi guru. Emang Gendi ada sertifikatnya? Aku jadi ngomongin ini sih. Itu lagi ngurus itu bang. Oh gitu. Emang udah ngajar sebelumnya udah lama ya? Udah. Berapa tahun sih Gendi ngajar? Baru beberapa bulan baru. Oh tapi bisa diurus sertifikatnya kalau udah beberapa bulan gitu? Udah bang. Oke, sayangnya ya aku nggak punya pengalaman ngajar jadi nggak bisa mau mendaftar P3K keguruan kan. Halo Gendi. Halo bang. Iya kirain udah cabut daftar CPNS. Enggak. Tapi udah daftar, mudah-mudahan nanti lulus ya Gendi ya. Amin bang. Oke. Tapi ini ngemuralnya sebutannya ngemural nggak sih Gendi? Mural ya bang. Mural gitu ya. Setelah tahu ternyata di dalam seni rupa selain bisa ngelukis juga ada muralnya gitu. Nah itu Gendi tahu pertama kali langsung suka atau gimana proses Gendi kenal sama yang namanya mural? Awalnya mural itu Gendi bikin teamwork. Kenapa bikin tim nih? Sama, ini tugas kuliah? Enggak, cuman sama teman-teman seangkatan aja bang, inisiatif. Oke, anak seni biasanya gitu ya? Ya. Oke, kalau yang yang lain kalau anak musik bikin band, kalau Gendi bikin tim. Ya. Oke, terus? Seni rupa itu bikin teamwork kan. Jadi awalnya tuh bikin mural di dekat kampus, ada tembok. Setelah karya muralnya selesai, ternyata ada yang tertarik bang waktu itu. Oke. Gendi yang bikin mural-mural di ini nggak sih di tembok belakang Fakultas Teknik Pertambangan? Ada juga bang. Ada di situ kan, dulu tuh pernah sering banget di situ dijadiin spot foto kan. Waduh, bagus nih kayaknya nih gitu. Gendi termasuk salah satu yang gambar di situ berarti ya? Iya bang. Gambar Gendi yang mana di situ? Mural Gendi yang mana di situ? Itu ada yang objeknya lebih ke wanita, itu karya Gendi itu bang. Oke, emang ciri khasnya kalau Gendi yang bikin mural lebih ke wanita gitu objeknya? Objeknya ya. Oke, berarti kalau ada mural-mural cewek-cewek tuh sahabat budaya di gedung Fakultas Teknik Pertambangan, fakultas jurusan pertambangan ya, di Fakultas Teknik. Nah, coba deh di UNP kamu lihat tuh, itu ada gambarnya Gendi tuh di situ ya. Iya. Terus yang pertama itu dibikin apa, yang dibikin sama teamwork itu muralnya dibikin di mana? Di Simpang Labor bang. Simpang Labor. Dekat Batku. Iya, itu di mana sih? Emang ada tembok yang bisa dibikin di situ? Ada bang, sebelah kanan kalau dari UNP FBS. Bukannya di situ ada warung-warung terus ada distro gitu ya di situ ya? Nah ya, depan distronya bang. Oh di depannya. Iya. Jalan dong? Iya. Oh di jalan bikin? Di jalan. Ah beneran? Iya. Oh di aspal itu? Di mana sih? Di tembok. Di depan distro itu kan ada tembok rumah orang bang. Tembok lantai maksudnya? Enggak. Tembok dinding. Pagar. Oh pagar di. Iya. Oke. Sebelah kanan berarti ya? Iya bang. Iya. Terus di situ bikin apa? Objeknya itu orang jatuh, anak kecil bang, pakai sayap Superman. Oke, itu apa tuh? Filosofinya apa tuh bikin gambar kayak gitu? Atau emang ya udah deh bikin gambar aja gitu?
Ada konsepnya dulu nggak sih kalau Gendy sama teman-teman bikin? Konsepnya itu Superman telah mati. Yang ada itu hanya super team. Yang ada itu hanya Super team. super team. Oke, berarti nggak ada yang namanya perorangan lagi gitu kali ya? Ya, itu konsepnya Bang. Tapi kenapa anak kecil gambarnya? Objeknya menarik aja Bang. Kalau untuk pemilihan objek, anak kecil itu lebih menarik. Oh gitu, itu dipelajarin juga tuh di seni rupa? Iya Bang. Kalau bikin anak kecil justru lebih menarik gitu ya? Iya. Anak kecil dan wanita? Anak kecil dan wanita. Oh, justru karena itu gambar-gambarnya, mural-muralnya Gendy lebih banyak objeknya wanita kalau nggak anak kecil gitu ya? Iya Bang. Oke. Digambarkan anak kecil ini seperti Superman gitu yang punya jubah Superman gitu ya? Iya Bang. Sekarang masih ada nggak muralnya? Masih ada Bang. Oh, Itu udah lama kan itu. Apa? Udah lama, masih ada. Sampai sekarang masih ada itu. Iya, masih ada ya. Awet ya. Itu pakai apa sih? Pakai cat biasa ya? Atau pakai cat, ada cat khususnya nggak? Ada cat khusus Bang, pakai cat lukis. Oh, pakai cat lukis. Iya, iya. Yang biasa ngelukis di kanvas pasti beda dong. Enggak, sama Bang, sama pakai untuk kanvas sama dinding. Oke. Itu bikinnya lama nggak sih, Gendy? Kalau untuk mural itu seharian Bang. Seharian. Tapi Ya. boleh ya, nggak dilarang ya sama orang-orang ya? Enggak, izin dulu Bang sebelum mulai ngelukisnya kan. Tuh, izinnya waktu itu ke siapa tuh? Masih ingat nggak? Masih Bang, sama bapak yang punya rumah. Oke, mungkin dia juga ya udah deh, nggak apa-apa nanti pagar saya juga jadi lumayan bagus kan gitu katanya. Iya iya iya, Gen ya. Nah tadi kan Gendy cerita tuh, itu bikin mural pertama sama teman dan apa tadi ada yang suka. Ya. Oke, terus lanjut. Setelah itu baru masuk proyekan dari luar Bang. Oh gitu, wow. Iya. Akhirnya dari situ mendatangkan klien. Klien. Iya. Oke, jadi udah lumayan menghasilkan juga gitu ya bikin-bikin mural ya. Iya Bang. Itu cara Gendy dan teman-teman menunjukkan karyanya, portofolionya lah di situ ya. Iya. Oke, siapa yang ngehubungin abis itu bikin mural di mana? Setelah itu ada event gig di Ibis Hotel dan tim World Gendy diundang untuk tampil Bang. Wow, tampil bukan bikin mural tapi tampil. Kelas mural ya. Wow, Itu awalnya. Itu jadi awal untuk apa? Untuk proyekan selanjutnya Bang. Oh, jadi setelah itu ada lagi nih, Ada lagi Bang. sambung menyambung lah ibaratnya gitu ya. Iya, sampai sekarang Bang. Sampai sekarang, wow seru sih. Kalau dihitung-hitung udah berapa banyak mural yang Gendy bikin dari gambar Superman anak kecil sampai sekarang? Lumayan banyak juga sih Bang. Lumayan banyak ya. Iya. Tapi bikinnya selalu bareng-bareng. Pernah yang sendiri nggak? Individunya juga ada Bang. Oh, di video juga ada. Iya. Wow, ya seru sih kayaknya ya sahabat budaya. Gimana bikin gambar di tembok kalau kamu dulu mungkin dimarahin ya karena dianggap vandalisme. Vandalisme ya. Tapi kalau bikin mural kan ada nilai seninya gitu dan emang udah izin kali gitu ya, Gendy ya. Iya Bang. Terlepas dari coret-coret nggak jelas, bikin tulisan segala macem. Tulisannya kadang-kadang kata-katanya juga nggak sopan lagi gitu ya. Iya. Iya betul-betul. Nanti kita obrolin lebih jauh lagi nih soal perjalanan muralnya Gendy Malinho. Sahabat budaya, namanya juga unik nih. Ini nama beneran apa nama panggungnya Gendy nih? Nama aslinya Bang. Oh, nama aslinya. Emang namanya seniman banget sahabat budaya, Gendy Malinho. Unik banget namanya. Nanti kita ngobrol lagi ya Gendy ya. Iya Bang. Kita break dulu sahabat budaya. Masih di bidang kreatif tentunya. Setelah ini kita akan kembali. Tetap bersama kita di Perempatan Hari Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Masih di Minang Kreatif, sahabat Bude, di malam hari ini. Dan kita masih ngobrol sama Gendy Malinho. Halo Gendy. Halo Bang. Tadi kan kita ngobrolin kalau untuk bikin mural itu waktunya emang sehari, emang rata-rata sehari gitu ya Gendy ya? Atau gimana sih? Itu kalau untuk mural tergantung dari kesulitan objeknya Bang. Paling lama berapa satu mural bisa selesai? Seminggu juga ada Bang. Seminggu? Ada. Wow, itu nggak berhenti bikin ya? Atau hari ini selesai, besok balik lagi gitu? Iya. Oh, balik lagi besoknya gitu. Oke. Pakai jadwal. Pakai apa? Pakai jadwal. Oh, pakai jadwal. Itu kan ada resiko kena hujan segala macem atau muralnya rusak sampai benar-benar kering gitu. Nah, itu gimana mensiasatinya Gendy? Itu salah satu penyebab mural itu lama dari cuaca tadi Bang. Oh, cuaca. Kalau misalkan kita bikinnya outdoor, itu kita lihat cuaca. Kalau harinya hujan, ya diundur dulu untuk pengerjaan. Oh gitu. Misalnya paginya cerah nih pas mau bikin, kita kan nggak tahu cuaca ya. Tiba-tiba di tengah bikin mendung terus kayaknya mau hujan. Nah itu gimana? Ini mural udah setengah nih selesai gitu. Kalau karyanya rusak oleh air hujan itu ya diulang lagi Bang besoknya Bang. Oh diulang lagi. Resiko dari pengerjaannya gitu Bang. Wow, capek dong yang tadi udah dibikin gitu, terus nggak bisa dipakai, jadi berasa capeknya gitu nggak sih? Pernah nggak Gendy kayak gitu, bikin mural terus jadi luntur karena hujan atau rusak karena apapun itu? Nggak juga Bang, mungkin karena hobi. Jadi ya bisa diperbaiki kembali Bang kalau ada kerusakan. Oh gitu. Kreativitasnya yang ini ya ditonjolin di situ gitu ya. Iya Bang. Oke, berarti pernah kayak gitu karena hujan terus akhirnya dimodifikasi sedemikian rupa lagi biar bisa jadi bagus lagi. Pernah kayak gitu berarti? Pernah Bang. Oke. Tapi jadi merubah gambarnya nggak? Yang maksudnya bikin awalnya kayak gini ternyata setelah dimodif akhirnya beda gitu. Enggak, lebih ke mengulang Bang. Oh ngulang. Iya. Ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Iya iya. Tapi kalau mau bikin mural nih, kalau seseorang belajar bikin mural gitu ya Gendy ya. Iya. Sampai berapa lama baru dia bisa bikin mural? Belajarnya butuh waktu berapa lama tuh? Untuk pengerjaannya atau untuk belajarnya Bang? Belajarnya. Yang dari nggak bisa sampai bisa bikin mural. Oh gitu. Kalau untuk belajarnya itu tuh tergantung pengulangan dari melukisnya tadi Bang. Kebanyakan banyak orang yang bisa ngelukis ketika jarang diulang itu juga akan lama jadinya Bang ketika dipraktekkan. Kalau jarang latihan lah ibaratnya gitu ya. Iya. Oke, berarti kalau jarang latihan juga kalau mau bikin mural yang benerannya nanti juga butuh waktunya lebih lama lagi gitu. Iya Bang. Jadi kuncinya apa? Latihan berarti. Latihan. Kalau Gendy latihan juga tiap hari bikin mural. Tiap hari Bang. Ya. Itu di mana bikinnya? Bikin emang gambar yang gede gitu atau bikin di kertas aja gitu? Di kertas, di kanvas dan di HP juga ada Bang. Oh di HP juga bisa bikin mural? Digital. Wow. Lebih kematangan sketch. Oke. Untuk sketsa. Iya bikin gambar digitalnya lah gitu ya. Iya. Itu susah nggak? Kan ini beda nih kalau bikin yang asli sama yang digital gitu kan, walaupun sama-sama pakai. Kalau di aplikasi bikinnya ada brush-brushnya gitu kali ya? Iya, lebih instan. Lebih instan aja bedanya gitu. Iya. Tapi menurut Gendy lebih seruan mana? Gambar di HP atau yang beneran? Yang beneran memang. Realistis. Realistis ya, karena nyentuh langsung catnya, warnanya ada di depan kita gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau Gendy nih, selain tadi ciri khasnya
gambar perempuan juga anak kecil gitu. Eh, ada ini nggak sih mengikuti aliran tertentu dalam bermural? Kalau dalam mural ada aliran-alirannya juga nggak? Misalnya apa gitu nama alirannya? Kalau seni Kalau lukis kan ada tuh ya. ya, Mm-mm. kalau mural itu nggak ada bang. Itu Oh, nggak cuman ada. pengembangan dari lukis. Kalau Pengembangan dari menurut lukis. ya menurut Gendi pribadi gitu sih. Oke, jadi apa nih kalau mau gambar mural bebas aja, nggak ada aliran ini, aliran itu nggak ada. Lebih kalau orang memandangnya itu lebih ke aliran lukis yang kita melihat karya mural itu tuh lebih ke karya lukisnya dilihat Bang. Itu Oh, kan karya. Mm-mm. Kenapa? beda mural sama lukis itu kan cuman medianya aja. Medianya yang berbeda gitu ya. Iya. Oke, berarti ya sama kayaknya halnya lukisan gitu. Berarti Iya. ada Aliran. alirannya juga berarti kan ya? Iya. Kalau Gendi Kalau- aliran mana yang diikutin? Untuk Gendi itu alirannya realis Bang. Realis. Realis itu maksudnya yang nyata gitu. Nyata. Ya. Gambarnya yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, gambar wanita lah gitu ya. Ya, dan menyerupai asli Bang, wujud aslinya. Oh, menyerupai asli. Iya, iya. Ya. Kalau selain realis apa lagi yang ada alirannya? Naturalis juga ada Bang. Naturalis lebih ke alam kali ya atau gimana? Alam, ya. Natural. Iya, 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 iya. Tapi Gendi lebih tertariknya ke realis karena apa? Realis. Karena untuk teknik realis itu pencapaian juga lumayan susah Bang. Iya sih, kayaknya yang mendekati yang aslinya kali gitu ya. Iya. Betul, Jadi, betul, betul. Jadi gambarnya nggak kelihatan kayak kartun, kayak beneran. Ya, ya gitu Bang. Oke, siap, 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 siap. Tapi mural juga digunain untuk menyampaikan pesan nggak sih, Gendi? Ada pesan-pesannya nggak lewat mural gitu atau kritik sosial? Ada Bang. Kalau untuk muralnya di luar proyek itu lebih banyak Hmm, memberikan pesan ke masyarakat. apa? ILM berarti? Iya Bang. Biasanya lewat apa? Ada kata-katanya atau gambar aja? Silakan dimaknai sendiri. Ini maknanya apa gitu? Ada kata-kata untuk mendukung masyarakat lebih Mm-mm. paham terhadap karya itu Bang. Oke, biasanya tentang apa? Mengingatkan kebersihan atau Iya, kebersihan. Kebersihan terhadap ya? lingkungan. Iya. Iya, iya. Aku tuh pernah ngelihat mural juga deh di mana gitu ya. Kayaknya di perjalanan dari Bukit Tinggi ke Padang gitu di jalan mana gitu kayaknya ada mural juga deh. Mengenai kebersihan juga kayaknya, tapi bagus-bagus juga gitu. Dan emang seni jalanan ya kalau bisa dibilang mural ini ya. Iya Bang. Street art Street. nama dari. Street art ya. Iya. Wow, dan itu dekat sekali dengan masyarakat. Sama juga kayak halnya kalau selain street art juga dekat dengan apa ya? Permainan-permainan yang kayaknya trendy gitu, kayak skateboard gitu-gitu kan. Skateboard. Iya. Kenapa identik anak mural atau anak seni itu dengan hal-hal kayak gitu ya? Apakah emang harus atau emang terjadi gitu aja sih, Gendi? Enggak Bang, itu cuman hobi aja Bang. Hobi kali ya. Ya. Jadi perpaduan yang keren aja. Ini orang pakai skateboard terus pakai masker-masker gitu kan biasanya kan. Iya. Masker-masker yang kayak apa gitu. Kalau Gendi main skateboard juga berarti? Pernah main Bang. Oh, pernah main. Iya. Itu kenalnya sama teman-teman mural juga. Main mural, oh, kayaknya harus main skateboard nih biar afdol gitu ya. Enggak gitu juga. Oh, Bang. enggak gitu juga. Emang suka juga berarti. Iya. Susah nggak main skateboard? Lumayan juga sih Bang. Oh, lumayan. Punya skate nggak, Gendi? Oh, dulu pernah Bang, tapi sekarang enggak, udah patah. Oh, udah patah. Semenjak itu berhenti. Berhenti aja lagi. Lebih ke muralnya aja lagi. Lebih ke mural. Nah, biasanya skate-nya juga digambar-gambarin gitu kan ya? Iya. Dibikin seseni mungkin lah gitu. Oke deh. Terus apa nih yang paling membanggakan hasil mural Gendi selama ini? Project yang mungkin, wah ini puas nih sama hasilnya. Gendi ada nggak? Ada Bang. Yang mana tuh? Itu mural di
Kupi Batigo. Wow, itu Gendi yang bikin? Iya bang. Wow, iya. Yang mananya tuh? Ya, yang mananya? 70% dari Mural yang ada di situ? mural. Ya, di dalam, di luar. Sama tim waktu itu? Iya, Oh, sama tim. Oke, itu salah satunya lah ya. Salah satunya. Oke, tapi yang aku lihat di fotonya Gendi ini di gambar kaosnya ini Gendi yang bikin juga atau gimana nih? Ya, itu usaha kecil-kecilan Gendi bang. Wow, jadi kayak ini ya, Bikin brand sendiri. clothing betul. Ya, clothing. Ini apa ada namanya nggak Gendi? Ada bang. Apa namanya? Malinyo.id bang. Malinyo.id. Bisa ditemukan di mana kalau ada yang penasaran atau pengen lihat-lihat Gendi? Itu bisa lihat di kedainya di Tabing bang. Oh, di Tabing ada toko fisiknya berarti. Pawalang, ya. Oke, kalau di online? Online-nya juga ada di Shopee, juga tersedia, dan di Instagramnya bang. Instagram apa namanya? Malinyo.id bang. Malinyo.id. Buat kamu yang penasaran silakan lihat-lihat aja di situ sahabat Bude karya-karyanya Gendi. Selain di tembok-tembok juga ada di desain-desain baju berarti ya. Iya bang. Oke, ini gambar wanita ini siapa nih Gendi? Itu kan. Itu modelnya bang. Oh, modelnya. Nyata nggak wujudnya? Karakter. Ya. Nyata nggak? Nyata. Oh, nyata. Selain ada di baju ada di mana lagi dia? Ada di mana-mana. Ada di mana-mana gentayangan dong. Banyak juga sih bang. Oh, banyak juga. Oh, Gendi kenal nggak sama modelnya? Kenal bang. Oh, kenal. Oh, iya deh. Ya udah kalau gitu Gendi, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya. Iya bang. Oke, dan menurut kamu sahabat Bude, sesuatu yang dulu Gendi tuh nggak nyangka mungkin akan bikin desain baju, ternyata bisa sampai ke situ ya jalannya ya Gendi ya. Iya bang. Mungkin buat kamu juga bisa jadi inspirasi deh. Itu sahabat Bude Gendi, terima kasih banyak sekali lagi udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Assalamualaikum Gendi, dadah. Waalaikumsalam bang. Selamat malam. Oke deh, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Gendi Malinyo yang akhirnya ini ya, sahabat budaya melebarkan sayapnya dari mural ke desain baju. Sampai jumpa lagi deh di Mina Kreatif lainnya dan kisah-kisah kreativitas dan inspiratif juga mungkin yang bisa kita bahas. Sahabat budaya, tetap bersama kita di Perempat Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.